Terima kasih, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan karena Allah kami adalah Allah yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Allah kami adalah Allah yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa melepaskan kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hari ini kami juga boleh hadir, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, sehingga kami boleh semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang terkasih. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang baru, luar biasa sekali. Wajah baru, sepatu baru, luar biasa. Ya, semua wajah-wajah yang luar biasa, penuh dengan sukacita. Amin. Nah, hari ini cuma saya nggak bisa lihat senyumnya. Saudara bisa lihat senyum saya nggak bisa lihat saudara. Enggak apa-apa, yang penting Tuhan tahu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. 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 Kita ini semua anak muda loh, ya. Berjiwa muda. Ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling tinggi buat Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saudara, saya lihat kita luar biasa, semangatnya luar biasa. Puji Tuhan. Dan saya percaya ketika semangat ini bertemu, semua akan bersinergi dengan baik. Ya, puji Tuhan. Hari ini boleh kita ada di tempat ini. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrawan yang sudah boleh hadir bersama dengan kita, yang sudah boleh mengizinkan kami melayani di tempat salah. Tuhan. Terima kasih Om sudah boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini. Terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir. Ini ada Pak Rindu juga, ya. Terima kasih untuk kita boleh hadir bersama-sama. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang sudah melayani Tuhan hari ini secara luar biasa. Saya bilang kenapa luar biasa? Dahsyat. Meskipun panas di luar, tapi di dalam ini tetap sukacita. Amin. Amin. Ya, saudara yang terkasih, ini luar biasa sekali. Kami ada seminggu di Pekanbaru dan itu luar biasa kami. Saya tidak berkata bahwa di sana itu panas, tetapi memang itu yang terjadi, gitu ya. Wow, kami melayani di sana dengan penuh sukacita. Kami bermandikan bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan keringat. Ya, dan saudaraku yang terkasih, itu luar biasa sekali. Dan pelayanan di sana, Tuhan melawat setiap umatnya. Ya, karena memang kami berdoa supaya meminta supaya tidak ada hujan. Kenapa? Kalau ada hujan orang nggak bisa datang. Karena memang jaraknya luar biasa sekali jauhnya. Ya, saudaraku yang terkasih, antusiasnya orang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jarak dari rumah ke gereja itu 10 kilo. Ya, ada orang yang datang ke gereja itu, dia berangkat ke ibadah mulai jam 10 dan mereka berangkat itu ke gereja itu jam setengah 4 pagi. Saudara di sini, ya di sini luar biasa sekali. Saudara di sini tinggal secuil, tinggal gak usah ya. Paling kalau teriak juga kedengaran, ya. Dari rumah teriak kedengaran ke gereja gitu ya. Tapi saudara luar biasa sekali. Saudara ya biasanya udah mulai baru masuk. Tapi mereka luar biasa. Mereka tiba, kenapa mereka berangkat jam setengah 4? Wow, itu kenapa? Karena perjalanan yang luar biasa itu tadi. Jadi sampai di gereja itu jam setengah 10. Mereka siap-siap cuci kaki, lalu kemudian baru mulai masuk. Wow. Tapi apa yang kita perlu lihat? Semangatnya. Saya keliling, kita keliling dari daerah yang satu ke daerah yang satu. Jarak-jaraknya itu daerah yang satu ke wilayah yang satu 20 kilo, ya.
kilo, saudara. Tapi saya lihat perjuangan mereka untuk mencari Tuhan itu yang luar biasa. Ya, cara tidak menghalangi, ya, kendala, jalan, bahkan mungkin saya bilang jalan yang tidak bagus tidak menghalangi mereka untuk mencari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita, saudaraku yang terkasih, di tempat yang enak, ya, kita punya kendaraan, kita punya segala sesuatu. Mungkin kalau tinggal tekan tombol kita udah nyampe di gereja, gitu kan? Tapi terkadang kita cari Tuhan, ya, susah, ya. Cari Tuhan kebanyakan kita ada alasan banyak sekali. Tapi lihat, saudara, saya belajar bagaimana, saya berdoa sama Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus, ya. Ya, kalau ini mereka ini mungkin di rumah, dekat rumah mereka ini ada gereja, mungkin tiap hari mereka di gereja. Kenapa? Saking semangatnya. Oh, ini luar biasa sekali. Ya, dan saya lihat ketika kita di Toraja, anak-anak muda yang luar biasa sekali. Ya, saudara pasti menyaksikannya. Ya, di Facebook, ya, di GP Kabar Baik itu ada di mana-mana. Luar biasa. Sudah 4, saya lihat acara KKR di Toraja sudah 5.000 ya tayang. Wow, ini GP Kabar Baik bagi kejar tayang. Luar biasa sekali. Jadi saudaraku yang terkasih, ini adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi saya tidak mau katakan bahwa itu adalah karena kehebatan dan segala macamnya, tetapi semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, itu adalah satu anugerah. Tidak boleh diberikan kami boleh ke sana, kami boleh ke sini, supaya kita bisa lihat Tuhan itu menunjukkan bagaimana kita, bagaimana mereka yang di luar sana mencari Tuhan. Saudara, ketika saya dengar itu, saya nangis. Ya, kenapa saya nangis? Mereka jauh itu, mereka cari Tuhan itu luar biasa. Saya menangis, saudara. Ya, bagaimana seandainya bakat 2 itu GGP Kabar Baik yang ada ini sekarang itu demikian gigihnya mereka mencari Tuhan. Itu akan dahsyat sekali. Ya, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kayak kita berdoa, mari kita sama-sama, mari kita cari semua apa yang terbaik kita mau lakukan untuk Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan itulah yang juga yang mempertemukan kita hari ini. Saudara jangan berpikir bahwa saudara boleh hadir di tempat ini karena kuatnya saudara, karena saudara sehat, karena keinginan saudara, tidak. Tapi semua kita ada di tempat ini, kita bertemu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan bermurah hati buat setiap kita supaya kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kita bisa main musik, kita bisa hadir, kita bisa seperti dia itu, ya, bisa potong rambut, ya. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya cari-cari supaya saya bisa potong rambut kemarin, ya, nggak bisa, nggak ada yang buka. Sekali buka bilang Jumatan Pak. Nah, ya, saya bersama dengan Bapak Hendrawan cari-cari mana tukang pangkas, ya, kita pergi sampai ke Parung, cari, pokoknya kita mau potong rambut, ya, tutup, gak ada yang buka. Ada yang buka, begitu kita masuk, maaf, Jumatan. Akhirnya kita pulang. Tapi puji Tuhan, saya belum potong, Pak Hendrawan sudah potong. Luar biasa. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita berpikir apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, baik atau tidak baik dalam hidup kita ini, kita perlu belajar bahwa ini adalah kemurahan Tuhan. Saya hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saudara dan saya hidup, saudara dan saya sehat, saudara dan saya ketika bangun pagi-pagi bisa menikmati udara yang baik, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara tidak murah, kalau Yesus atau kalau Tuhan tidak bermurah hati bagi setiap kita, atau saudara hari-hari ini kita akan merasa sulit. Maka mungkin kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya, kita sudah berhenti bernafas. Kenapa? Kemurahan Tuhan.
buat setiap kita. Jadi apapun yang terjadi itu adalah kemurahan. Nah, saya bangga memiliki Kristus. Saya bangga. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Ya. Dan saya percaya, saya juga menginginkan begini. Saudara dan saya juga harusnya bisa merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tetapi permasalahannya hari-hari ini ada banyak orang percaya tidak merasakan karya Tuhan di dalam hidup. Merasa Tuhan tidak adil dalam hidup ini. Merasa Tuhan tidak mengasihi. Merasa Tuhan meninggalkan. Merasa Tuhan tidak baik. Merasa Tuhan kurang di dalam memberkati kita. Ya, saudaraku yang terkasih, ada banyak orang tidak mungkin tidak lagi ada di dalam gereja, tetapi ada di luar sana. Kenapa? Karena berpikir bahwa wah, Tuhan gak adil buat saya. Dia diberkati, saya enggak. Dia dipulihkan, saya enggak. Saudaraku, ini hari-hari ini terjadi. Kenapa? Ya, karena manusia suka membanding-bandingkan. Ya. Oleh sebab itu jangan suka banding-bandingkan diri saudara dengan yang lain. Ya, jangan bilang kenapa saya kurus dia gemuk. Ya, kenapa saya tinggi dia pendek. Semua ada rencana Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan bilang Tuhan tidak adil dalam hidup ini. Dia diberkati, usahanya diberkati, saya enggak. Ya, tidak. Pekerjaannya dia dapat pekerjaan, kok saya enggak. Padahal kami sama-sama datang ke gereja. Saudaraku, ini yang menjadi masalah yang banyak terjadi bagi anak-anak Tuhan. Karena rasa membanding-banding. Nah, harusnya kita percaya saudara bahwa kemurahan Tuhan kita ada karena kemurahan Tuhan. Betul? Kita sepakat dulu ya. Kita ada karena ada kemurahan Tuhan. Nah saudara, kemurahan Tuhan itu di dalam hidup kita tidak memerlukan atau tidak melihat musim dalam hidup kita. Ya, tidak ada yang namanya musim. Oh, hari musim kemarau, kemurahan Tuhan lebih besar. Ya, musim semi, kemurahan Tuhan mulai sedikit. Ya, lalu kemudian musim apa? Musim durian. Oh, musim rambutan. Musim durian, rambutan, kemurahan Tuhan banyak. Kenapa? Karena kenyang. Ya, tidak. Kemurahan Tuhan, saudaraku, ini yang saya katakan bahwa kita perlu berbangga memiliki Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemurahan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Tapi kemurahan Tuhan itu sampai pada masa akhir hidup. Artinya apa? Kemurahan Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita, itu setiap hari kita nikmati. Setiap detik, menit, waktu, jam, saudara, itu kita nikmati dan tidak pernah berhenti. Itulah sepatutnya kita bangga, kita mensyukuri kasih Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, kita mau buka firman Tuhan di dalam Ibrani 4. Ibrani pasal 4. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Amin. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Puji Tuhan. Wah, jangan sampai semua mata berair ini. Nanti lihat, oh, nanti pas saya lihat, wah, Tuhan Yesus urapannya luar biasa, semua mata menangis. Ternyata bukan, Pak, tapi karena asap yang ada. Ya. Tahan, saudara. Kita baca firman Tuhan ini. Ya, saya baca ayat 14, saudara baca ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah,
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sekalinya sama dengan kita yang telah dicobai dan yang tidak berbuat dosa. Ayat 16 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada amin? Saudara yang terkasih, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia. Firman Tuhan katakan, marilah kita menghampiri dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita boleh lihat ada banyak orang sebenarnya takut untuk datang kepada Tuhan. Ya, untuk melayani Tuhan. Kita berbicara tentang apa? Tahun ini adalah tahun pelayanan, tahun penuaian jiwa. Tapi banyak orang tidak mau melayani Tuhan. Ya, karena ketakutan. Banyak orang tidak mau serius juga dengan Tuhan karena takut. Karena ada orang berkata bahwa kalau semakin serius dengan Tuhan, nanti saya jadi berdosa. Karena hidup saya belum benar. Ya, jadi tidak usah terlalu serius untuk ikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu kebenaran firman yang kita terima hari ini. Saudara, Yesus telah memberkati hidup saya dan saudara. Ya, Yesus telah mengampuni kita di atas kayu salib. Yesus telah menjadi pengantara kita untuk membuat hubungan kita dengan Bapa menjadi baik. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya firman Tuhan ini berkata bahwa marilah kita menghampiri tahta kasih karunia. Artinya marilah kita datang untuk apa? Untuk menikmati kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan berbicara tentang berkat yang bisa kita nikmati hari lepas hari. Dia berkata saudara penyertaannya supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Saudaraku yang terkasih, artinya apa? Kita diizinkan Tuhan, kita boleh datang dan menikmati setiap kemurahan Tuhan. Tetapi banyak orang tidak dapat menikmati hal itu. Ya, banyak orang percaya yang akhirnya kecewa. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan yang dipikirkan adalah berkat jasmani, materi, saudara. Ya, kita berpikir kalau gaji kita naik itu adalah kemurahan Tuhan. Tapi kalau misalnya gaji kita nggak naik-naik, itu bukan kemurahan Tuhan. Kita berpikir kalau kita sehat itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita sakit itu bukan kemurahan Tuhan. Kita berpikir, saudaraku yang terkasih, ya, kalau usaha kita maju itu kemurahan Tuhan. Kalau enggak berarti bukan. Ini yang menjadi salah dalam pandangan setiap orang percaya. Ya, kalau cinta saya diterima, ya kan, anak muda ini, ya, nembak nih, cintanya diterima, itu kemurahan Tuhan. Ya, tapi kalau ditolak, wah, itu kemurahan siapa ya, Pak? Kalau ditolak, waduh, mewek, gak mau ketemu lagi sama dia, malu. Ya, saudaraku yang terkasih, jangan malu. Ya, makanya jangan sembarangan nembak. Ya, kalau sembarangan nembak nanti ya nggak dapat. Ya, udah selesai semua, nggak dapat. Saya tembak semua, nggak ada, habis. Ya, jadi ya atur, ya. Soalnya biasanya satu amunisi itu tembakan itu harus jitu. Ya. Buat saya dulu, waktu saya ini ada mantan kekasih saya dulu. Cuman kalau saya ngomong nanti matanya melotot. Saya punya amunisi satu-satunya itu dulu. Jadi saya bilang, oh ini peluru ini nggak boleh meleset, gitu. Dan peluru ini harus kena tepat sasaran. Nah,
Saudara, ya sebagai anak muda ya, saya sampaikan. Jadi jangan sia-siakan ya amunisi yang ada buat daripadamu, jangan sembarangan tembak sana tembak sini, akhirnya nanti ya mundur kena maju kena. Kalau mundur kena maju kena, saudaraku yang terkasih, ya kesini enggak, kesana enggak, habis ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ceritanya dulu waktu saya punya itu guru, langsung saya push ya, istri saya waktu itu waktu itu pacar saya itu belum jadi waktu itu ya, belum jadi pacar kan waktu itu, masih dari mata ke mata, tajam. Jadi pas langsung saya ungkapkan, bukan ungkap, saya dalam hati, dalam nama Yesus gitu ya, sambil tatap matanya dalam nama Yesus gitu kan. Kalau udah dalam nama Yesus, setan aja juga lari ya, setan lari. Jadi yang menghalangi itu sudah lari ya, nggak ada, langsung tepat sasaran. Begitu kena lubuk hatinya, benar ya. Jadi seperti itu, artinya apa, kita jangan sembarangan ya. Nah, kembali kepada kita tadi, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi kita memposisikan kalau hidup ini sesuai dengan pikiran kita berkata bahwa itu sesuai, itu kemurahan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu pandangan yang salah di dalam hidup kita. Adalah satu pandangan yang salah yang kita pikirkan selama ini. Karena saya mau sampaikan bahwa terkadang hidup tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi apakah itu bukan kemurahan Tuhan? Ini yang akan kita sama-sama lihat nanti. Ya, bagaimana ketika kita bisa menikmati kemurahan Tuhan hari lepas hari dalam hidup ini, supaya kita tidak menjadi kecewa. Anak-anak muda tidak menjadi orang yang letih, lemah, lesu, loyo karena ikut Tuhan, capek ya, udah dengar khotbah, udah kesinggung lagi, panas telinga, pulang gak dapat apa-apa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan ya. Tapi saudara, kalau kita menikmati, kita ingin menikmati kemurahan Tuhan, itu harus lepas hari dalam hidup kita. Pertama, saudara, harus ada yang namanya pengakuan. Ya, dikatakan bahwa baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan. Pengakuan, saudara, berbicara tentang ya, pertama, kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, maka kita harus punya yang namanya pengakuan. Ada banyak orang tidak pernah mengaku dia lemah. Ada banyak orang tidak pernah mengaku dia berdosa. Ya. Ada banyak orang berdoa, saudaraku yang terkasih, ada banyak orang memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ketika berdoa, Tuhan ampuni saya, tapi tidak pernah ngaku dosanya apa. Saudara pernah? Ketika berdoa, Tuhan ampuni saya sudah berdosa, saya sudah mencuri buah mangga, saya sudah mencuri sendal, saya sudah mencuri sepatu, saya sudah iri Tuhan. Pernah nggak kita ngaku ini? Hah? Pernah nggak kita mengakui? Ada banyak orang berdoa hanya memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, sucikan, kuduskan saya. Tetapi masalahnya dosa yang diampuni kita tidak pernah ngaku sama sekali. Saudara, kita tidak pernah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang yang sombong. Kita adalah orang yang munafik. Saudara, sedangkan Alkitab bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang benar. Amin. Di dalam Roma dia berkata 3 ayat 2. Tidak ada satu orang pun yang benar. Ya, sebab semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang benar. Nah, kalau kita hari-hari ini merasa benar, tidak perlu mengaku dosa, tidak perlu ada pengakuan di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan,
Kita hanyalah menjadi orang yang membohongi diri sendiri. Ada orang yang merasa benar di sini. Puji Tuhan. Tapi ada orang yang dibenarkan di sini. Hah? Puji Tuhan. Ada yang lain? Yang lain yang tidak angkat tangan. Pak bingung. Saudaraku yang terkasih, kita hadir di sini karena dibenarkan oleh Tuhan. Tapi bukan orang yang benar. Kita adalah orang yang dibenarkan. Kita bukan orang yang benar dalam hidup ini. Kita semua orang yang berbuat dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, pengakuan ini penting. Oleh sebab itu dia berkata, kalau kita mau menikmati kemurahan Tuhan harus lepas hari lepas hari, maka kita harus ada yang namanya pengakuan. Akui segala dosa dan kesalahan. Saudara jangan berpikir, ketika kita sudah doa pengampunan berkata, Tuhan sudah mengampuni. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Betul? Amin. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita di atas kayu salib. Amin. 2000 tahun dulu, 2000 tahun Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Dosamu sudah diampuni. Hari ini saudara, Tuhan mau katakan bagi kita, yang Tuhan inginkan adalah butuh pengakuanmu. Maka dia berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa, bukan memohon pengampunan, tetapi barang siapa mengaku. Ingat baik, barang siapa mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan setia dan adil. Makanya banyak orang berkata bahwa Tuhan seolah-olah gak adil dalam hidupku. Dia diberkati, saya enggak. Dia tidak ada masalah, saya banyak masalah. Tuhan tidak adil. Saya melayani Tuhan, dia tidak. Tapi kenapa hidup saya semakin banyak masalah? Seolah-olah Tuhan tidak. Kenapa saudara? Karena kita tidak pernah mengaku di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita mengaku janjinya apa? Ia setia dan adil dan akan menjauhkan kita dari setiap dari segala kejahatan. Saudaraku, ini luar biasa. Ketika kita ada yang namanya pengakuan di hadapan Tuhan, maka kemurahan Tuhan akan mengalir, akan kita boleh rasakan hari lepas. Pengakuan apa yang kedua? Pengakuan bahwa kita ini adalah orang yang ada orang yang tidak pernah mengaku di hadapan Tuhan, merasa hebat, merasa top, ya, merasa badannya udah gede, ya harus dihormati, gak boleh tersinggung sedikit ngambek, ya kan? Di sini nggak ada, udah badannya belum, ya, nggak bisa, ya. Kita udah merasa wah, kaki saya nomor 48 Pak, nggak bisa. Udah merasa, nggak bisa kita merasa hebat dan segala macam. Saya orang paling kecil Pak, jangan diapa-apain. Saudaraku yang terkasih, tidak ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan kelemahan kita di hadapan Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi orang yang sulit menerima kemurahan Tuhan. Amin. Justru kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah manusia lemah, kita ini adalah manusia bodoh di hadapan Tuhan, saudara. Kalau ada orang bilang begini, saya ini manusia hebat di hadapan Tuhan, saudara sedang menipu diri sendiri, ya. Tapi yang Tuhan mau sampaikan adalah Tuhan mau lihat kerendahan hatimu, pengakuanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku nggak tahan Tuhan, aku sudah dilecehkan Tuhan, aku sudah diputusin. Ya, di hadapan Tuhan nggak bisa begitu. Pokoknya hari ini Tuhan, kalau dia nggak terima cinta aku nggak mau lagi ke gereja, aku nggak mau lagi hidup Tuhan, aku udah putus pengharapan, udah putus cinta, putus pengharapan.
Wah, lupa Tuhan lagi, setelah mau jadi apa? Ya hidup sedang mati tak mau. Saudara, hilang lagi dunia ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang. Ya, apalagi dalam keluarga. Ya. Oleh sebab itu mari, saudara, kita mengaku Tuhan, aku adalah ya, aku adalah orang yang lemah, yang dimana aku itu butuh kekuatan. Ya, saudara, ketika banyak orang berkata begini kepada kami, "Woi, panas hebat sekarang ya." Ya, sekarang panas itu sudah di udara terus. Nah, saya bilang, kok kapan turunnya? Saya ada menginjak enggak di udara. Enggak, maksudnya dikit-dikit berangkat. Saudara, saya mau bilang, ya, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Karena saya mengaku juga di hadapan Tuhan. Saudara, saya mungkin adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan mungkin orang-orang paling berdosa. Bahkan saya lebih berdosa dari saudara. Ya, tapi saya mau mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Ya, kita gak jadi orang munafik. Saudaraku yang terkasih, ya, hal yang kedua supaya kita menerima kemurahan Tuhan hari lepas hari. Ya, firman-Nya bilang, di dalam firman Tuhan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itulah, ya, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktu. Hal yang kedua, kalau kita mau mengalami kemurahan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita, hiduplah sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Mempercayakan seluruh hidup ini di bawah pengendalian Tuhan. Amin. Amin. Loh, kok sedikit sekali gak percaya? Takut akan Tuhan adalah mempercayakan seluruh hidup ini di bawah kendali daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Kalau kita sudah mempercayakan hidup ini di bawah kendali kuasanya Tuhan, saudara, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini bersyukur. Amin. Kita terima dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena itu adalah di bawah kendalinya Tuhan. Ya, kalau saya boleh dapat masalah itu karena Tuhan Yesus baik supaya memperingati saya. Ya. Ada orang yang tidak menginginkan masalah dalam hidup? Banyak. Tapi apakah masalah kita tidak ada dalam hidup ini? Saudara mau hidup tanpa masalah? Mau? Ya, semua orang mau. Tapi hanya orang mati yang gak punya masalah. Betul? Iya lu. Ya kan? Nah, jangan berpikir bahwa ketika kita ikut Yesus lalu kemudian saya bebas dari masalah. Saudaraku yang terkasih, ketika kita justru ikut Tuhan, ya, ada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Hanya satu yang Tuhan luar biasa. Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan saudara. Amin. Amin. Makanya Dia berkata, bersama dengan Tuhan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita menjadi anak, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan.
Di dalam Mazmur dia berkata, orang yang takut akan Tuhan itu berkata, di dalam Mazmur ya 103 ayat 17 dia berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan mengiringi setiap langkah-langkah kita sampai masa akhir hidup kita. Bahkan tidak hanya sampai masa hidup kita, tapi sampai kepada masa anak-anak cucu kita. Wow, luar biasa bukan? Kita yang hidup takut akan Tuhan, yang menikmati adalah generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya. Saudaraku yang terkasih, maka ini yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua hari ini. Hiduplah. Kita ini hidup untuk menikmati kasih karunia. Kita ini hidup untuk menikmati kemurahan Tuhan. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa tidak ada kemurahan Tuhan saya nikmati. Tidak ada satupun saya mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi hari ini kita harus berpikir bagaimana supaya kita bisa terima kemurahan itu, kita bisa menikmati. Sebenarnya gini saudara, matahari itu apakah matahari itu hanya diciptakan untuk orang percaya? Hah? Apakah bulan itu hanya diciptakan bagi orang yang percaya? Tidak. Tetapi Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan bulan, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk segala makhluk yang ada di dalam dunia ini untuk bisa dinikmati. Tapi kita lihat, hanya sebagian orang yang bisa menikmati matahari. Hanya sebagian orang yang bisa menikmati pemandangan malam itu. Ya kan? Hanya sebagian orang. Saudara, saya lihat di TV sejak petualang. Wah, ada negeri di atas angin. Negeri di atas angin. Ya. Saudaraku yang terkasih, saya ketika lihat TV, bagus benar ya, luar biasa. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya pun bisa melihat. Bukan lagi dari TV, tapi secara langsung. Wow, itu luar biasa. Karena kemurahan Tuhan. Ya, kita biasa nonton film Korea di TV. Betul? Ya, saya berdoa, saudara. Berdoa, dukung dalam doa. Kalau Tuhan izinkan, bulan 10 kita ke Korea. Saya maksudnya. Amin. Ya, kalau Tuhan izinkan, ya, bulan 10 kami akan berangkat ke Korea. Kalau Tuhan izinkan, ya, artinya kita tidak hanya melihat, ya, ini hal yang luar biasa. Ya, lalu kemudian, ya. Ini yang saya lihat bagaimana Tuhan itu berkarya. Nah, kalau kita semua bisa melakukan hal itu, saudara, maka kita juga akan menikmati. Ya, siapa yang pernah ke Korea? Oh, saudara Regina sama Cika sudah pernah ke Korea. Ya, mereka ke Korea itu 3 bulan ya. 1 tahun. Enggak, maksudnya 3 bulan, harusnya seminggu. Jadi karena uang yang nggak ada nggak bisa pulang. Enggak, bercanda ya, sorry ya. Tapi mereka memang menikmati. Itu orang-orang yang bisa. Nah, orang-orang yang bisa menikmati berkat Tuhan itu adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Saya sering bilang, saudara, saya punya ayat emas, ya, di Amsal 23 ayat 26. Berikanlah hatimu kepadaku, supaya matamu senang dengan jalan-jalan. Itu saya pegang, saudara. Kenapa? Kalau kita beri hati kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita, ya, pemandangan-pemandangan yang baik.
kemurahan Tuhan akan mengiringi setiap langkah kita. Ya, kalau nanti seandainya salah, berarti dibalik 26 ayat 23. Seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kita menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Mau menikmati berkat-berkat Tuhan? Mau? Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Wow. Bilang dalam hati, pegang ya. Saudara, dada sebelah kiri saudara, bilang, Tuhan aku mau. Yang benar, jangan lemah. Tuhan aku mau. Tuhan aku mau Menikmati berkat-berkat. Tuhan aku mau Menikmati kemurahan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita.